Oke, monggo. Alright, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal Salam. hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih sahabat-sahabat, Bapak dan Ibu yang telah bergabung dalam kajian kitab kali ini. Saya Vektor mewakili Pak Wisnu yang pada kesempatan kali ini berhalangan hadir. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di bulan Muharram, yaitu bulan Allah yang kita disyariatkan untuk memperbanyak puasa. Alhamdulillah, insya Allah besok itu 10 Asyura, sebagai sedikit pengingat bagi saya sendiri untuk melaksanakan puasa Asyura. Alhamdulillah juga kita bisa berkumpul lagi, dan juga kita selalu mohon doa kepada Allah agar wabah corona ini segera diangkat, dan juga kita bersabar terhadap wabah tersebut, dan juga menyadari bahwa musibah corona bukanlah apa-apa dibandingkan dengan musibah agama, yaitu tentang rusaknya agama seseorang, atau juga malasnya beribadah, malasnya menuntut ilmu. Dan alhamdulillah kali ini kita dimudahkan jalannya oleh Allah untuk menuntut ilmu. Dan salah satu bukti cinta Allah kepada hambanya adalah dipahamkannya ilmu agama. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita mendapatkan kesempatan dari Ustadz Topan untuk menyimak kajian hadis Arba'in An-Nawawi. Dan insya Allah sampai pukul 9 nanti kita ada kajian dari beliau, kemudian akan dilanjutkan dengan tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita mulai kajian ini. Silakan Ustadz Topan. Ya, terima kasih Vektor atas pembukaannya. Insya Allah mengingatkan kita khususnya saum Asyura besok ya, Insya Allah. Semoga bisa kita amalkan, Insya Allah. Jazakumullah khair. Teman-teman sekalian, Bapak, Ibu-Ibu, akan teteh sekalian, Insya Allah kita lanjutkan masih membahas hadis pertama di pertemuan kita yang ketiga. Di pertemuan pertama kita bahas tentang muqaddimah dari Imam Nawawi. Pertemuan kedua kita masuk di hadis pertama, tapi ternyata belum selesai, akan kita ulangi. Sekedar mengulang, insya Allah, yang tadi disampaikan di antara keutamaan menuntut ilmu, dan di kajian kitab kita istilahkan kajian kitab, karena kita tentunya ingin mengambil ilmu dari Allah SWT, dari Nabi-Nya Muhammad SAW, dan dari para ulama. Secara khusus, metode yang akan kita ambil dalam kajian kita ini adalah dengan melihat tulisan asli, mencoba menikmati tulisan asli dari para ulama itu sendiri. Dan ini adalah Imam Nawawi rahimahullah. Ya. Sehingga nanti dalam penyajian atau penyampaian, saya mengusahakan teman-teman, termasuk saya, bisa menikmati versi perkataan asli dari Imam Nawawinya sendiri. Dan ini tentu ya diantaranya berangkat dari pengalaman pribadi, ya, begitu menikmati ketika kita bisa memahami kalamullah, firman Allah SWT, perkataan Nabi kita Muhammad SAW, dan juga tentunya perkataan para ulama kita yang menjelaskan kalamullah dan juga hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di awal mungkin kita ambil sedikit, ya, sebelumnya tidak banyak tentang Imam Nawawi, kita coba cicil. Sekarang saya ingin menekankan tentang legacy Imam Nawawi yang luar biasa. Padahal Imam Nawawi, ini sekedar kita ingat, beliau lahir tahun 631 Hijriah, meninggal 676. Jadi 631 sampai 676, dan beliau rahimahullah artinya dengan usia begitu berarti hanya memiliki usia 45 tahun. Jadi hanya 45
45 tahun, tetapi kalau kita bertanya apa yang ditinggalkan oleh Imam Nawawi bagi umat Islam, maka Masya Allah, mulai dari buku kecil kita ini yang kita bahas, Al-Arba'in An-Nawawi, agak tebal lagi, Riyadhus Shalihin, masih dalam bidang ilmu hadis. Teman-teman sekalian, kita bahas ada 2 buku sahih yang diakui oleh umat ini, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Maka Imam Nawawi punya posisi yang juga khusus. Ya, karena Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini ada 2 syarah penjelasan yang dikenal di umat ini dan masyhur, diakui sebagai standar dalam penjelasan kedua sahih tersebut. Kalau Sahih Bukhari penjelasannya dari Ibnu Hajar Al-Asqalani, ya, Fathul Bari namanya. Sedangkan Sahih Muslim, penjelasan yang paling standar para ulama akui sebagai syarah yang paling baik itu karya Imam Nawawi, ya, yang namanya Minhajut Talibin, ya. Jadi syarah penjelasan tentang buku Sahih Muslim, ya. Dan begitu banyak legacy dari Imam Nawawi rahimahullah, sehingga kembali ba'dallahi ta'ala, setelah Allah SWT, setelah Nabinya Muhammad SAW dan para sahabat, para tabi'in, maka Imam Nawawi ini ulama yang pantas untuk kita nikmati warisan perkataannya, ya, warisan tulisan-tulisan beliau. Oke, kita coba mengulang sedikit, kita akan cepat saja. Hadis yang pertama ini, matanya di sini, dan kembali kita tampilkan nanti sebelah kiri Arabnya, dan sebelah kanan nanti terjemah dari yang sempat saya tulis. Ya, jadi hadisnya, An Amiril Mu'minin, dari pemimpinnya kaum beriman, kaum mukmin, Abi Hafsin, yaitu ini kunyahnya, jadi ini gelar Umar bin Khattab, dan ini diberikan atas permintaan Umar bin Khattab sendiri. Karena sebelumnya Abu Bakar digelari Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasulullah. Maka Umar mengatakan, kalau khalifahnya dinamai khalifah lagi, maka akan jadi kepanjangan. Jadi Khalifati Rasulillah, penggantinya pengganti Rasulullah. Jadi kalau berlanjut nanti penggantinya terus. Sehingga Umar mengatakan, kalian orang beriman dan saya pemimpin kalian, maka silakan panggil saya Amirul Mu'minin, pemimpinnya orang-orang beriman. Dan itu panggilan pertama bagi Umar bin Khattab sebagai pemimpin umum kaum muslimin atau kaum mukminin. Ya. Kalau secara khusus sebenarnya bukan yang pertama panggilan Amirul Mu'minin buat Umar bin Khattab. Ada sahabat yang sebelumnya memimpin pasukan, ya, Abdullah bin Jahsh, dan beliau digelari Amirul Mu'minin. Tetapi bukan pemimpin mukmin secara umum, hanya pemimpin pasukan kecil kaum mukminin. Abi Hafsin ini kunyah dari Umar bin Khattab. Dan kembali Hafs ini bukan Hafsah, ya. Hafsah adalah anak perempuan dari Umar radhiyallahu anhu. Tapi Hafs di sini adalah maknanya singa, ya. Karena keberanian dari Umar radhiyallahu anhu. Dan kunyah para sahabat kebanyakan menggambarkan sifat mereka. Salah satunya Abu Hafs, dan mungkin satu hal yang juga penting untuk diketahui, Abu Bakar. Ya, mungkin teman-teman di sini ada yang tahu Bakar itu apa? Afektor tahu? Perawan, Ustaz. Kang Rahmat tahu Bakar? Perawan kan ya? Antum tahunya itu aja. Itu mah biker ya. Biker. Kalau rawan di biker. Bakar itu dalam bahasa Arabnya kalau orang yang datangnya cepat-cepat pagi-pagi itu disebutnya mubakkiron. Jadi bakar itu maknanya bersegera. Orang yang mubakkir, jadi ba, kaf dan ra itu bakar artinya bersegera. Ya, dan itulah sifat Abu Bakar radhiyallahu anhu, orang yang bersegera kepada kebaikan. Ya. Juga Abu Hurairah dan lain-lain. Meskipun tidak harus, ya. Sebagian adalah nama dari putri atau putra mereka. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala. Jadi dari Umar radhiyallahu anhu, ya. Dan kembali tadi kita bicara legacy, Umar radhiyallahu anhu tentu punya legacy yang luar biasa bagi umat ini. Di antara singkatnya adalah pengumpulan Al-Quran. Al-Quran diantaranya dikumpulkan atas ide brilian dari Umar radhiyallahu anhu.
Ya, sehingga beliau berjasa besar atas terkumpulnya Al-Quran yang sampai saat ini kita nikmati. Kita nikmati membaca Al-Quran dalam satu kumpulan. Dan legasi beliau lainnya adalah penanggalan Hijriah. Kita mungkin menganggapnya trivial, sudah memang begitu, tapi penanggalan Hijriah ini juga peninggalan dari Umar bin Al-Khattab. Umar bin Al-Khattab berkata, Sami'tu Rasulullah SAW, saya mendengar Rasulullah SAW berkata, Innamal a'malu binniyat, Innamal a'mal binniyat. Hanyalah amal-amal itu sah atau benar binniyat, dengan niat, dengan adanya niat. Wa innama, dan hanyalah, atau bisa juga kadang terjemahkan sesungguhnya ya, meskipun maknanya hanyalah sebagai pembatasan, likulli mri'in, bagi setiap orang, manawa, apa yang dia niatkan. Lalu Nabi kita SAW memberikan penjelasan dalam bentuk contoh, faman kana hijratuhu ila Allahi wa rasulih, fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Siapa yang hijrah kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya dinilai kepada Allah dan Rasulnya. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha, barang siapa yang hijrahnya untuk dunia yang dia kejar atau perempuan yang hendak dia nikahi, maka hijrahnya ila ma hajara ilaih, kepada apa yang dia hijrahkan tersebut, kepada apa yang dia tuju. Sekedar mengulang, rekan-rekan sekalian, Imam Nawawi menyebutkan ini bahwa niat adalah timbangan dalam menentukan sah atau tidaknya, baik atau tidaknya sebuah amalan. Nah, kita ringkas ini setelah kita bahas pekan lalu. Imam Nawawi juga mengatakan 3 tingkatan orang ikhlas. Itu orang yang seperti hamba, di mana dia beramal karena rasa takut, akhirnya dia melakukan amal. Tapi ini masih masuk dalam ikhlas. Ya. Atau seperti pedagang, ayyaf ala dzalika li talabil jannah. Dia mengerjakan karena mengejar surga ataupun pahala yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Imam Nawawi mengatakan wa hadhihi ibadatut tujar, ibadahnya hamba. Dan ini mungkin juga menjawab pertanyaan pekan lalu, bagaimana orang yang mengamalkan sesuatu tidak hanya untuk Allah, tetapi misalnya dia bersilaturahim banyak rezekinya. Maka selama itu memang disebutkan oleh Allah SWT sebagai daya tarik dalam beramal, ya, maka insya Allah masih termasuk dalam keikhlasan, ya, khususnya di level 2 ini, dia seperti pedagang. Ya, jadi dia mengejar amalan yang dijanjikan oleh Allah SWT, sehingga seakan-akan dia bersilaturahim karena ada maunya. Tetapi apa yang dia inginkan itu memang disebutkan oleh Allah SWT, ditawarkan oleh Allah SWT, baik dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi kita Muhammad SAW. Dan yang ketiga, hamba pilihan. Jadi dia beribadah, didorong oleh rasa syukurnya kepada Allah SWT atas kenikmatan Allah kepada dia, menunaikan hak ubudiyah Allah SWT. Jadi dia melihat Allah memang memiliki hak untuk disembah. Jadi bukan karena dia mengejar sesuatu, tapi karena memang Allah berhak untuk disembah. Dan di samping itu, dia tetap merasa kurang atas ibadahnya. Dia tidak yakin ibadahnya itu diterima. Ya, dia merasa kurang. Imam Nawawi juga menukil perkataan Al-Ghazali, ibadah yang dibarengi rasa harap itu lebih baik dibandingkan dibarengi rasa takut. Ya, kalau dipilih salah satunya. Tapi tentu 3 hal ini yang harus ada, ya, rasa takut, rasa harap, dan kecintaan dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebagai manusia kadang-kadang salah satu mungkin mendominasi di waktu-waktu tertentu, maka Imam Ghazali memilih rasa harap lebih baik, ya, bila dibandingkan hanya dengan rasa takut. Nawawi juga mengatakan hati-hati terhadap ujub, ya, karena ujub dan sombong akan menghapuskan amalan. Kita bahas. Ya. Juga tentang riya sudah kita bahas. Ini jawaban Iz bin Abdissalam, insya Allah kita akan singgung lagi nanti tentang asal niat. Jadi niat nanti kita lihat ada yang asalnya, yang betul-betul menjadi penyebab kita melakukan amal, dan ada yang ikutan, bawaan. Ya, insya Allah akan disinggung di akhir oleh Imam An-Nawawi. Dan mungkin bagian dari ringkasan ini perkataan Fudail bin Iyad, meninggalkan amal karena manusia itu riya. Jadi dia meninggalkan amal karena takut dilihat oleh manusia. Maka itulah riya menurut Fudail bin Iyad. Sedangkan beramal karena manusia itu kesyirikan. Dan keikhlasan adalah ketika kita diselamatkan oleh Allah SWT dari keduanya itu. Jadi dia beramal memang karena Allah SWT, tidak karena manusia, dan dia pun ketika manusia hadir tidak membuat dia membatalkan itu, ya, karena takut dilihat oleh manusia.
Khair, beberapa hal mungkin bisa dilihat di dokumentasi video kita. Dan sebagaimana terlihat, saya pun belum sempat menulis terjemahnya. Seingat saya kita sampai di bagian ini dari, jadi sebelah kiri ini tulisan Imam Nawawi ya, dalam buku beliau menjelaskan tentang syarah Arba'in. Beliau sampai di bagian ini, wa'lam, ketahuilah, kita mulai sekarang yang baru di bagian ini, wa'lam, Imam Nawawi berkata, anna niyata lughatan, bahwasanya niat secara bahasa adalah al-qasdu, yaitu keinginan atau kehendak. Ya, al-qasdu. Yuqalu nawakallahu bi khairin. Artinya Allah menghendaki kebaikan bagimu. Ai qasadaqallahu bihi. Qasadaka bihi. Allah menghendakimu bihi, dengan kebaikan tersebut. Secara bahasa, ya, niat adalah tujuan atau kehendak atau keinginan. Wan niyatu syar'an, dan niat secara syar'i menurut Imam Nawawi, per definisi beliau, dan ini yang kita maksud tadi, kita ingin, dan ini juga tradisi para talibul ilm, para penuntut ilmu, dia mengingat definisi-definisi yang disampaikan oleh para ulama. Salah satunya di sini Imam Nawawi secara spesifik mengatakan niat secara syar'i definisinya adalah qasdus syai', menginginkan sesuatu atau menghendaki sesuatu, meniatkan sesuatu, muqtarinan bi fi'lihi, yang beriringan dengan pengerjaannya. Dan ini definisi yang disebutkan dalam buku-buku Syafi'iyah, dalam buku fikih Syafi'iyah, bahwa yang dimaksud niat terutama dalam ibadah adalah sesuatu yang keinginan yang muqtarinan bi fi'lihi, yang beriringan dengan pelaksanaannya. Ya, maka nanti kita bicara misalnya niat wudu, ya, bahwa di antara hal yang tidak boleh terlewat dari wudu adalah niat. Ya, maka niat itu dikerjakan beriringan dengan pelaksanaan di awalnya. Dan Imam Nawawi melanjutkan, fa in qasada wa tarakhiya anhu, jika dia berniat tetapi agak delay, masih lama gitu yang dia kerjakannya, fahuwa azmun, maka itu yang disebut azam. Ya, dan ini pemahaman kalau kita membaca buku-buku fikih mazhab Syafi'i. Saya nukil di sini dari buku fikih yang mungkin sederhana, bisa dibilang awal di mazhab Syafi'i, yaitu Safinatun Najah. Saya nukil salah satu baitnya di Safinatun Najah. An-niyatu, niat adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Jadi ini kalimat yang diulang dalam buku-buku fikih khususnya Syafi'iyah, mulai dari buku paling sederhana seperti Safinatun Najah ini sampai buku yang kompleks, ya, tinggi, termasuk karangan Imam Nawawi yang paling tinggi di kalangan fikih Syafi'iyah. Yang juga ingin saya sampaikan di sini, tetap secara mazhab Syafi'i, wa mahalluha al-qalbu, tempat niat itu di hati. Ya, jadi tempat niat adanya di hati. Ya. Jadi niat kembali menurut Imam Nawawi adalah qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi. Menginginkan sesuatu yang berbarengan pengerjaannya. Ya. Di sini ada Pak Hadi Yunda. Mana kabarnya Pak Hadi? Ya. Saya masih ingat kajian Ustadz dari Azhar, kalau Pak Hadi masih, yang menjelaskan definisi ini. Lalu kemudian kita mendiskusikan bagaimana kalau dia sudah niat sholat dari rumah gitu. Nah, per definisi mazhab Syafi'i, memang niat itu adalah yang ketika dia mau mengerjakannya, ya. Per definisi dalam mazhab Syafi'i, ya. Dan mungkin kadang kita menjadi bingung ketika mencampurkan dengan beberapa definisi dalam mazhab yang berbeda. Tapi kembali itu niat. Dan selanjutnya, poin selanjutnya, Imam Nawawi menyebutkan apa yang dimaksud dengan tujuan dari niat. Wa syuri'atin niat disyariatkan untuk apa? Untuk dua hal beliau sebutkan, litamyizil adati minal ibadah. Untuk membedakan antara adat dengan ibadah. Adat ini maksudnya hal yang non ibadah lah ya. Saya susah ibadah. Jadi bukan adat istiadat juga, tapi sesuatu yang normal keseharian berbeda dengan ibadah. Jadi itu niat, membedakan adat, kegiatan biasa, minal ibadah, dari ibadah. Itu satu. Yang kedua, litamyizi bil ibadati ba'duha an ba'din. Untuk membedakan tingkatan atau jenis ibadah satu sama lain.
Ya, jadi niat itu hadir untuk dua tujuan itu, membedakan antara adat dengan ibadat dan membedakan dua jenis ibadah. Ya. Misalul awal, Imam Nawawi memberikan contoh al-julus fil masjid, diam di masjid atau duduk di masjid. Qad yuqsadu lil istirahati fil adah. Terkadang dimaksudkan untuk istirahat saja, secara adat, istirahat saja. Tetapi waqad yuqsadu lil ibadah. Tetapi bisa juga terkadang diniatkan untuk ibadah, biniyatil i'tikaf, dengan niat i'tikaf berdiam di masjid. Fal mumayyiz, maka yang membedakan bainal ibadah, ibadati wal adah huwa niyat. Maka yang membedakan adalah niat. Tindakannya sama, yaitu diam di masjid, tetapi nilainya menjadi beda gara-gara niat. Wa kadzalikal ghuslu, begitu juga mandi. Yuqsadu bihi tandziful badani fil adah. Secara adat normal biasa saja, bukan ibadah, dia niatkan tandziful badan, membersihkan badan. Wa qad yuqsadu bihi al ibadah. Tetapi dia juga bisa niatkan sebagai ibadah, ya, sebagai bagian dari taharah dalam ajaran Islam, ya. Bisa wudu atau juga al-ghuslu, ya, mandi. Fal mumayyiz, maka yang membedakan adalah an-niyah. Ya, adalah niat. Baik mandi wajib ataupun mandi sebagai sunnah, ya, mandi sunnah. Ya. Misalnya untuk hari Jumat, ya, sebagian ulama ikhtilaf, tapi masyhur adalah sunnah untuk mandi. Meskipun ada sebagian yang menghukuminya wajib. Kalau untuk bersih dari janabah tentu hukumnya wajib. Disebutkan wa ila hadzal ma'na, dan kepada makna ini asyara Nabi sallallahu alaihi wasallam hina su'ila 'anil rajul. Dan kepada makna inilah bagaimana niat membedakan seseorang dari ibadah dan bukan ibadah ketika ditanya tentang seorang yuqatilu riya'an, yang berperang karena riya, ingin dilihat orang, wa yuqatilu hamiyatan, dan berperang karena kebanggaannya atau karena membela daerahnya, wa yuqatilu syaja'ah, dan berperang karena menunjukkan keberaniannya. Ayyu dzalika fi sabilillah, mana yang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Faqala, maka Nabi kita SAW mengatakan, man qatala litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Fi sabilillah ta'ala. Barang siapa yang berperang dengan niat litakuna kalimatullahi hiyal ulya fahuwa fi sabilillah. Agar kalimat Allah adalah yang paling mulia, yang paling tinggi, maka dialah yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi niat inilah yang membedakan nilai dari orang-orang yang berjihad tadi. Ya. Wa misalu sani, dan misal yang kedua, untuk tujuan yang kedua, yang pertama membedakan antara adat dan ibadah, yang kedua membedakan antara dua jenis ibadah, wa huwa al-mumayyizu ratbal ibadah, membedakan tingkatan atau jenis ibadah, kaman shalla arba'a rakaat, salat orang yang salat 4 rakaat, qad yuqsadu iqa'iha an salatiz zuhri. Bisa jadi terkadang dia meniatkan salatnya itu an salatiz zuhri, salat zuhur, wa qad yuqsadu iqa'iha, dan dia bisa juga memaksudkan dengan pelaksanaan salat itu anis sunan, adalah salat-salat sunnah. Fal mumayyizu huwa an-niyat, maka yang membedakan adalah niat. Wa kadzalika al-'itqu, begitu juga pembebasan hamba sahaya. Qad yuqsadu bihi al-kafarah, bisa jadi itu adalah kafarat, ya, kafarat dari kesalahan-kesalahan dia. Wa qad yuqsadu bihi ghairuha, atau bisa juga yang lainnya seperti kan nadri, bernadar, atau yang lainnya. Fal mumayyiz huwa niyat, maka yang membedakan adalah niatnya. Ya, yang membedakan adalah niat. Jadi kembali, yang pertama tentang definisi niat, yang kedua tentang tujuan niat. Ada dua tujuan niat, litamyizil adat minal ibadah dan litamyiz ratbal ibadah. Membedakan adat dan ibadah dan membedakan jenis ibadah. Selanjutnya Imam Nawawi melanjutkan tulisan beliau, wa fi qoulihi sallallahu alaihi wasallam, dan terkait dengan perkataan Rasulullah SAW, wa innamal likulli imri'in ma nawa, dan hanyalah bagi setiap orang itu apa yang dia niatkan. Di sini menarik apa yang disampaikan oleh Imam Nawawi terkait hal ini. Umumnya kita fahami innamal likulli imri'in ma nawa, dan maknanya adalah setiap orang akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Ya, itu benar. Tetapi
Imam Nawawi perspektifnya ternyata beliau ingin memberitahu kepada kita bahwa ini adalah dalilun ala annahu la tajuzun niyabata fil ibadah wala taukil min nafsin niyah. Tidak bolehnya mewakilkan niat itu kepada orang lain. Ya. Jadi niat itu harus masing-masing, tidak boleh diwakilkan. Ya. Dan ini tidak berarti membatasi apa yang kita sampaikan maknanya tadi. Innamal likulli imri'in, bahwa setiap orang itu hanya mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau dia tidak berniat, dia tidak dapat. Makanya tidak boleh mewakilkan niat itu. Ya. Termasuk ketika kita sholat berjamaah, niatnya jangan diwakilkan ke imam. Ya. Dia harus niat untuk sholat isya itu atau zuhur atau sholat yang dikerjakan secara berjamaah tersebut. Itu secara umum. Dan di sini Waqadistusna dan dikecualikan beberapa hal yang beliau sebutkan tafarruqatuz zakah wa dzabhi al-udhiyah. Yang dikecualikan adalah pembagian zakat dan pemotongan hewan kurban. Fa yajuzu taukil fihi ma fin niyah wa dzabhi. Maka dibolehkan dalam dua hal itu mewakilkan niat. Jadi niat menyembelihnya itu diwakilkan nanti ke jagalnya yang menyembelih, dan niat memberi kepada tujuan pembagian zakatnya itu nanti diniatkan dan diwakilkan kepada yang membagikan zakatnya. Kembali ini tentu di bab fikih bahas detail, tapi Imam Nawawi hanya memberikan kesimpulan sekilas untuk menggambarkan apa yang ingin beliau sampaikan, bahwa niat tidak boleh diwakilkan kecuali ya ini satu hal, yaitu pembagian zakat dan penyembelihan kurban, ya. Dan yang menarik di sini ma'al qudrati 'alan niyah. Meskipun dia bisa misalnya. Meskipun dia bisa untuk menyembelih langsung dan berniat langsung, tapi boleh. Berbeda dengan haji, wa fil hajj la yajuzu dzalika ma'al qudrah. Haji bisa diwakilkan, tapi hanya untuk orang yang tidak mampu. Orang yang tidak mampu haji, ya, berniat ketika haji, misalnya dalam hadis Nabi SAW tentang wanita yang menghajikan anaknya. Jadi dia berniat haji untuk dia, dan dia berniat haji untuk anaknya, ya, maka Rasulullah bilang dua-duanya dapat. Artinya anak itu yang belum bisa berniat, dia diwakilkan oleh ibu. Dan Imam Nawawi juga menarik diskusi tentang satu jenis niat yang bisa didelay, terlambat. Kan tadi niat itu harusnya di awal amal, tapi beliau menyebutkan wadaf'ud dain, dan membayar hutang. Amma idza kana ala jihatin wahidah lam yahtaj ila niyat. Membayar hutang itu tidak perlu niat. Jadi kalau dia punya hutang, lalu dia membayar seseorang, maka dia tidak perlu berniat ketika membayarnya. Artinya otomatis dia telah membayarkan hutangnya. Tetapi kalau hutangnya itu ada dua jenis. Misalnya wa in kana ala jihatain, ada dua sisi, kaman alaihi alfani bi ahadihima rahan. Dia misalnya hutang 2.000, tetapi yang 1.000-nya itu bukan hutang, tetapi gadai. Ya, jadi ada dua jenis akad di situ. Maka ketika dia membayarkan, dia perlu perjelas yang mau dia bayar itu hutangnya atau gadainya. Dan di sini beliau sebutkan, kalau ketika membayar dia belum berniat memilih itu, maka dia bisa berniat setelah lewat. Misalnya saya bayar ke Kang Indra misalnya, bayar 1.000, tapi saya lupa menjelaskan bahwa niat saya itu bayar gadai saya, ya, sehingga akhirnya benda yang digadaikan sudah boleh diambil, ya, sudah boleh dikembalikan. Ya. Saya lupa, maka saya baru berniat sehari setelahnya, maka itu boleh. Maka niatnya menjadi niat membayar gadai. Dan Imam Nawawi mengatakan, walaisa lana niyatun tata'akhkhar anil amal, dan di sisi kami tidak ada niat yang terlambat dari amal, watasihu dan sah, illa huna, kecuali di sini, kecuali dalam masalah seperti ini. Ya. Kembali ini sisi fikih yang diberikan contoh oleh Imam Nawawi. Tapi poinnya di awal tadi, niat tidak boleh diwakilkan. Selanjutnya Imam Nawawi mulai masuk ke perkara hijrah. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih fa hijratuhu ila Allahi wa rasulih. Dan selanjutnya Imam Nawawi mengatakan aslul muhajirah, asal kata dari muhajirah adalah al-mujafatu wat tarku. Dalam bahasa Arab mujafah yaitu menjauh, ya, dan tarku yaitu meninggalkan.
Jadi kalimat muhajirah atau hajarah yang akhirnya jadi kata hijrah, ya, atau muhajir, ya, orang yang berhijrah, akar katanya adalah mujafah, yaitu menjauh, dan atarku, yaitu meninggalkan. Jadi inti dari kata secara bahasanya adalah dua hal itu, ya. Mujafah artinya menjauh, ya. Mungkin kita ayat yang masyhur di surah Sajdah, tatajafa junubuhum 'anil madaji. Tatajafa junubuhum, lambung-lambung mereka, tatajafa artinya jauh dari tempat tidur, ya. Akar katanya sama dengan mujafah ini. Lalu Imam Nawawi menyebutkan fasmul hijrati, maka lafaz atau kata hijrah yaqau ala rumus, terjadi pada beberapa hal. Pertama, al-awwal, beliau sebutkan 8 jenis di sini. Al-aula hijrah, ya, al-aula yang pertama hijratus sahabah radhiyallahu anhum min Makkah ilal Habasyah. Hijrahnya para sahabat dari Mekah ke Habasyah, ya, ke Habasyah di Afrika. Hina adal musyrikun, ketika orang-orang musyrik mengganggu mereka, melukai Rasulullah SAW, fafirru minhu ila Najasyi, maka mereka lari ke Najasyi, ya, raja Habasyah. Wa kanat hadhihi ba'dal bi'tsah, dan ini setelah bi khamsi sinin, 5 tahun setelah kenabian, sebagaimana dikatakan oleh Al-Baihaqi. Jadi hijrah yang pertama adalah hijrah ke Najasyi. Hijrah yang kedua, wa hijratus tsaniyah, hijrah yang kedua min Makkah ilal Madinah, dari Makkah ke Madinah. Ini yang masyhur, hijrah yang masyhur, dan baru-baru saja kita lewati, ya, hijrahnya Nabi kita Muhammad SAW, yaitu dijadikan awal tahun Islam, kembali ditetapkan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab pada zaman beliau. Wa kanat hadhihi ba'dal bi'sati bi salasi asyarah sanah. Jadi 13 tahun setelah kenabian. Wa kana yajibu ala kulli muslimin bi Makkah ayyuhajira ila Rasulillah sallallahu ila Madinah. Ini Imam Nawawi mengatakan, dan ini pendapat beliau, bahwasanya setiap kaum muslim yang ada di Mekah wajib untuk berhijrah ke Rasulullah SAW di Madinah, ke Madinah. Jadi beliau ingin menekankan yang wajib bagi mereka adalah hijrah dari Mekah ke Nabi Muhammad SAW yang ada di Madinah, itu ke Madinah. Beliau menyebutkan wa atlaqa jamaah annal hijrata kanat wajibah min Makkah ilal Madinah. Beliau menyampaikan, ini mungkin diskusi para ulama kita, yang wajib itu dari Makkah ke Madinah atau dari Makkah ikut kepada Nabi kita Muhammad SAW dimanapun posisi beliau. Imam Nawawi mengatakan bukan Madinahnya yang penting, tapi posisi Nabi Muhammad SAW-nya yang penting, ya. Wa hadza laisa ala itlaqihi. Jadi bukan umum secara begitu ke Madinahnya, tapi karena kebetulan Nabi kita SAW hijrahnya ke Madinah, posisinya ada di Madinah, sehingga wajibnya adalah hijrah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innamal wajibu al-hijrah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang wajib adalah hijrah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi itu hijrah yang kedua. Dan di sini mungkin kita sambil coba memahami gaya para ulama kita menulis, kadang memang banyak belokan-belokannya yang kita perlu hati-hati. Di sini beliau menguraikan beberapa hal berdasar kepada penjelasan Ibnul Arabi, bahwasanya di sini disebutkan qassamal ulama radhiyallahu anhum adh-dhihab fil ard. Para ulama membagi bepergian di muka bumi itu pada 2 kriteria, yaitu haraban, pergi karena menghindari sesuatu, wa talaban, dan pergi karena mengejar sesuatu. Ya, dan nanti beliau akan terangkan mana yang haraban, mana yang talaban. Ya, dan itu banyak. Tapi kalau kita lihat di sini, ini baru 2, ya. Hijrah yang pertama apa? Dari Makkah ke Habasyah. Hijrah yang kedua yang dimaksud hijrah adalah dari Makkah ke Madinah. Kita loncat dulu, ya. Yang ketiganya. Dan ini juga disarankan para ulama, kadang-kadang
ketika membaca buku para ulama kita perlu hati-hati dengan belokan-belokannya. Ya. Terutama para ulama-ulama besar, ya, termasuk Imam Nawawi, Ibnu Taimiyah. Dalam buku-buku beliau kadang ada hal yang sebenarnya beliau sedang belok dari diskusi utama, tapi belokannya panjang. Kadang kita akhirnya kehilangan arah. Sebenarnya ini sedang cerita apa? Karena kita tidak sadar tadi itu sedang belok dulu gitu, ya, sedang keluar. Makanya ini tadi yang kedua, langsung kita sambung yang ketiganya. Jadi hijrah menurut Imam Nawawi itu disebutkan untuk beberapa hal. Yang pertama hijrah dari dari Makkah ke Habasyah, hijrah dari Makkah ke Madinah. Yang ketiga hijratul qabail ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam liyata'allamu syara'i wa yarji'u ila qaumihim fayu'allimuhum. Hijrahnya qabail, kabilah-kabilah Arab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam liyata'allamu syara' untuk mempelajari syariat. Kemudian kembali kepada kaumnya, fayu'allimuhum dan mengajarkan kaumnya. Itu pun diistilahkan para ulama kita hijrah. Ya, jadi mereka mendatangi hijrah dari kaumnya kepada Nabi kita SAW, belajar lalu balik lagi untuk mengajari kaumnya. Ya, yang masyhur di antaranya siapa? Abu Dzar Al-Ghifari, ya, yang datang lalu belajar, lalu dia balik lagi kepada kaumnya, lalu dia datang lagi membawa kaumnya yang telah berislam. Ya. Ar-Rabi'ah, yang keempat, hijratu man aslama min ahli Makkah liya'tiyan nabiyya sallallahu alaihi wasallam thumma yarji'u ila qaumi. Hijrahnya orang-orang yang berislam dari penduduk Makkah untuk mendatangi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kembali ke kaumnya, yaitu kembali ke Makkah karena mereka penduduk Makkah. Ya, jadi mereka datang. Jadi setelah Nabi kita SAW ada di Madinah, orang-orang Makkah yang berislam, mereka datang ke Madinah untuk berislam, tapi kemudian kembali lagi ke Makkah. Kalau rekan-rekan ingat, itu diantara konsekuensi dari perjanjian Hudaybiyah. Kalau ada penduduk Makkah yang berislam, maka harus dikembalikan ke Makkah. Ya. Jadi itu hijrah yang keempat. Al-khamisah, al-hijrah min biladil kuffar ila biladil Islam. Hijrah dari negeri kufur kepada negeri Islam. Imam Nawawi melanjutkan menulis, fala yahillu lil muslim al-iqamah bidaril kufur. Maka tidak halal bagi seorang muslim al-iqamah, tinggal di negeri kafir. Gimana Bang Vector ini? Bang Vector sekarang ada di Brisbane, Australia, atau teman-teman kita. Makanya di sini saya tulis dengan catatan, dan Imam Nawawi kemudian menukil pendapat Imam Al-Mawardi. Dan ini pendapat yang juga penting untuk kita fahami, karena perkataan Imam Nawawi seperti di atas itu ada catatannya. Dan yang kita juga perlu hati-hati, perkataan para ulama kita kadang ada penjelasannya. Kalau penjelasannya hilang, kita bisa jadi salah makna. Ya, seandainya kita hanya paham perkataan ini saja, mungkin ya seperti Bang Vector atau teman-teman yang ada di negeri-negeri dengan istilah mudah kita istilahkan negeri kafir, meskipun tidak semudah itu. Nah, di sini perkataan Al-Mawardi yang menarik. Fa in sara lahu biha ahlun wa ashir. Jika di negeri itu dia punya keluarga dan bahkan ashirah, kayak kumpulan yang banyak, ya, kayak kabilah bahkan istilahnya. Wa amkinatu idhari dini, dan memungkinkan bagi dia untuk menampakkan agamanya, ya. Jadi dia punya kelompok keluarga atau bahkan kelompok yang bisa menunjukkan agamanya. Imam Al-Mawardi bahkan mengatakan lam yajuz lahu ayyuhajir. Dia tidak boleh untuk pergi dari negeri itu, li'annal makan, karena tempat alladhi huwa fihi, yang dia ada di dalamnya, qudira darul Islam, bisa dinilai sudah menjadi negeri Islam, karena dia masih mengizinkan seseorang untuk menampakkan keislamannya, dan dia tidak celaka apalagi sampai mati karena menampakkan keislamannya. Jadi itu hijrah yang kelima, ya. Hijrah kalau memang dia tidak di sebuah negeri itu dia tidak bisa menampakkan keislamannya, maka dia bisa hijrah ke negeri lain yang dia bisa bebas untuk menampakkan keislamannya. Tapi di negeri-negeri yang masih memungkinkan untuk menampakkan keislaman kita, bahkan kita bisa menunjukkan Islam, mengenalkan Islam, maka kalau meminjam perkataan Imam Al-Mawardi yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi,
la yajuzu lahu ayyuhajar. Dia sebaiknya bahkan tidak boleh pergi, dia di situ aja. Kecuali ya kalau Bang Vektor beasiswanya habis ya malah harus pulang. Ya, perjanjiannya pulang. Ya, seorang muslim itu al-muslimuna ala syurutihim, sebagaimana perjanjian-perjanjian mereka. As-sadisa, yang keenam, hijratul muslim akhahu fawqa thalatha. Disebut juga hijrah adalah hijrahnya seorang muslim. Ya tadi ya, hijrah akar katanya apa? Menjauhi atau meninggalkan. Jadi kalau kita mendengar kata hijrah, hijratul muslim akhahu. Seorang muslim menghijrah saudaranya. Artinya dia menjauhi saudaranya. Ya, atau istilah kita mengisolasi. Ya, kadang-kadang di sebagian istilah ini diserap bahasa Arabnya jadi menghajar. Menghajar itu mengisolasi seseorang. Ya. Seorang muslim menghijrah dari saudaranya lebih dari 3 hari. Jadi hijrah dipakai untuk istilah hijrah dari seseorang, ya. Dan khususnya di sini yang boleh bahas lebih dari 3 hari bi ghairi sababin syar'i, tanpa sebab syar'i. Wa hiya makruhah fi thalatha. Maka itu makruh dalam 3 harinya itu. Tapi kalau sudah lewat 3 hari, wa fi mazada, yang lewat dari 3 hari, tambah dari 3 hari, haramun. Itu haram. Illa li darurah. Kecuali karena darurat. Misalnya karena berharap orang itu memang bisa taubat dari kesalahannya. Ya, jadi ada sebab-sebab syar'inya. Ya, dari sini Imam Nawawi menambahkan wahukia, dan dikisahkan anna rajulan hajara akhahu salasat ayyam. Seseorang menghajar, mengisolasi saudaranya 3 hari. Fakataba ilaihi hadhil abiyat faqal. Maka saudaranya itu menulis bait-bait berikut ini, ya. Ya sayyidi indaka li madlamah. Wahai tuanku, kamu mempunyai kezaliman kepadaku. Fastafat fiha Abi Khusaimah. Fa innahu yurwa lana an jaddihi ma qad ruwa ad-Dhahhak an Ikrimah an Ibni Abbas an Mustafa nabiyina al-mab'utsu bil marhamah anna sudud al-ilaf an ilafihi fawqa salas rabbuna haramah. Ya, maknanya adalah dia, wahai saudaraku, kamu telah zalim kepadaku, tidakkah kamu perhatikan sebuah hadis, ya, yang disampaikan oleh Abu Husaimah bahwa dia meriwayatkan dari kakeknya apa yang diriwayatkan dari Ad-Dhahhak, ya, ini nama ulama, yang tadi juga Abu Husaimah nama ulama, dari Ikrimah juga nama ulama, an Ibni Abbas, dari Ibnu Abbas, dari Al-Mustafa, itu Nabi kita Muhammad SAW, Nabiyina al-Mab'uts, yang diutus bil marhamah, dengan rahmat, bahwasanya menjauhnya seorang sahabat terhadap sahabatnya lebih dari 3 hari, Rabbuna haramah, telah diharamkan oleh Rabb kita. Ya. Jadi Imam Nawawi sempat untuk menukil cerita dalam bentuk bait di sini. As-sabi'ah, hijrah yang ke-7, hijratu zaujata idza tahaqqaqa nusuzaha. Hijrahnya seorang suami terhadap istri. Artinya suami menjauhi istri atau menjauhkan istrinya. Ya. Dalam ayat sebutkan wahjuruhunna fil madaji, dan berhijrahlah dari mereka dalam hal tempat tinggal, dalam hal tempat tidur. Jadi pisahkan mereka. Ini kembali Imam Nawawi menerangkan lafaz hijrah digunakan juga dalam hal ini, yaitu suami menghajar istrinya. Ya, istilahnya menghajar. Ini kadang sudah jadi bahasa serapan juga, menghajar. Wa min dzalika, termasuk dalam yang ke-7 ini juga adalah hijratu ahlil ma'asi fil makan wal kalam wa jawabis salam wa ibtida'u. Adalah menghajar, mengisolasi atau menjauhi ahli maksiat fil makan, dari sisi tempat dia coba mengisolasi, wal kalam maupun berbicara, tidak berbicara dengannya, wa jawabus salam, menjawab salam atau memulai salam kepadanya. Nah, itu juga termasuk dalam hal ini, yaitu mengisolasi atau menghajar manusia. Tentu kembali dengan alasan-alasan syar'i. Kalau tanpa alasan syar'i, hati-hati. Kalau 3 hari, dalam 3 hari itu makruh, ya. Kalau lebih malah haram tadi. Atsamina, dan ini yang terakhir, hijratu ma nahallahu anhu wa hiya a'ammul hijrah. Hijrah dari apa yang dilarang oleh Allah SWT, dan ini adalah a'ammul hijrah.
atau hijrah ya, ini kelewat. Dan ini adalah hijrah yang paling umum. Ya. Jadi hijrah ada 8 tadi, mulai dari hijrah dari Makkah ke Habasyah, dari Makkah ke Madinah, kabilah-kabilah kepada Nabi kita Muhammad SAW, orang-orang yang berislam di Makkah kepada Nabi kita Muhammad SAW, hingga yang ke-8 secara umum yaitu hijratu manahallahu anhu, menghajar, meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan setiap orang masuk dalam ini, ya, sehingga disebutkan wahiyya a'ammul hijr, adalah hijrah yang paling umum, ya. Dan mungkin saya coba tambahkan hadis yang menjadi faidah bagi kita, yaitu definisi muhajir itu sendiri, ya, terkait dengan ini. Ya, dalam hadis an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, saya mungkin salah atau ada rekan yang tahu ini bin Amr atau bin Umar atau memang Abdullah bin Umar. Nanti perlu dicek. Yang jelas hadisnya qala, Nabi kita sallallahu berkata, al-muslimu, siapa itu muslim? Man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim adalah seseorang yang muslim lain selamat dari bahaya lisan dan juga bahaya tangannya. Definisi yang menarik dan begitu sharih, jelas ya. Lalu muhajir, siapa muhajir? Al-muhajir adalah man hajara. Menghajar artinya meninggalkan atau menjauhkan manahallahu anhu, apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini terjemahannya dari Ibnu Umar, ya, mungkin ini bahasa Arabnya salah. Jadi siapa muhajir? Man hajara manahallahu anhu, meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini spirit kita ketika kita ingin menjadi muhajir, orang yang berhijrah, maknanya adalah muhajir berhijrah dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan muhajir dalam makna-makna lain yang 7 sebelumnya, itu mungkin bagi orang tertentu saja. Misalnya ketika dia tinggal di negeri yang kafir dan dia tidak bisa menunjukkan keislamannya, maka dia bahkan sebelum dia wajib untuk hijrah, ya. Wajib untuk pergi ke tempat yang dia bisa menunjukkan keislamannya. Ya. Itu garis besar apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi. Kita kembali ke belokan tadi, ya, kembali ke awal. Ya, setelah nomor 2, Imam Nawawi belok lumayan banyak. Jadi Ibnu Arabi membagi 2, ya, bepergian di muka bumi itu ada yang lari dari sesuatu atau mengejar sesuatu. Ya, fal awal yanqasimu ila sittati aqsam. Yang pertama, pergi itu terbagi jadi 6. Yang pertama, al-khuruj min daril harb ila daril Islam. Pergi dari daril harbi ila daril Islam. Ini saling menjelaskan dengan yang tadi. Pergi dari negeri Ar-Harb, yaitu negeri kafir yang memerangi, ini lebih detail lagi, kepada negeri Islam. Wahiyya baqiyah ila yaumil qiyamah. Dan ini, hijrah ini masih ada sampai hari kiamat. Ya, hijrah seperti ini. Hijrah yang tadi, pergi dari negeri kafir, atau lebih detailnya negeri kafir yang Al-Harb, yang memerangi. Sehingga kita tidak bisa menunjukkan keislaman kita, tidak bisa menunjukkan syiar Islam kita, tidak bisa mengamalkan agama kita, maka harus hijrah. Ya. Dan Imam Nawawi mengatakan, wallati in qata'at bil fathi fi qouli sallallahu. Lalu bagaimana dengan perkataan Nabi kita sallallahu, la hijrata ba'dal fathi. Tidak ada hijrah setelah Fathu Makkah. Maka Imam Nawawi mengatakan yang dimaksud adalah al-qasdu ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tidak ada adalah hijrah ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi setelah Fathul Makkah tidak wajib lagi orang untuk hijrah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beradanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedangkan hijrah yang tadi dari negeri yang kufur al-harb yang memerangi itu tetap ada. Asani al-khuruj min ardil bid'ati, keluar dari negeri yang istilah Imam Nawawi negeri bid'ah. Beliau mengambil pelajaran dari perkataan Ibnu Al-Qasim, ulama sebelum beliau, sami'tu Malikan. Saya mendengar Imam Malik yaqul, Imam Malik berkata, la yahillu li ahadin ayyuqima bi ardin yusabbu fiha as-salaf. Tidak boleh bagi seseorang untuk tinggal di sebuah negeri yang di situ dihina para as-salaf. As-salaf adalah para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in. Jadi ketika
mayoritas di situ menghina para sahabat, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, Imam Malik mengatakan la yahillu li ahad ayyukima bi ard. Tidak boleh seseorang tinggal di negeri. Ini hijrah yang kedua. Jadi dia meninggal menjauhi yang seperti ini. As-salisa, yang ketiga, al-khuruj min ard, dari negeri yaghlibu 'alaiha al-haram, dari negeri yang mayoritas di situ adalah keharaman dan dia susah untuk terlepas dari keharaman tersebut. Ya, Imam Nawawi mengatakan fa inna talabal halal faridah ala kulli muslim. Mencari kehalalan, ya, membebaskan dari yang haram itu faridah, kewajiban. Maka kalau dia ada di negeri yang didominasi oleh keharaman dan dia tidak mungkin untuk menghindar dari keharaman tersebut, maka dia sebaiknya, atau bahkan sini boleh katakan dia harus pergi dari daerah tersebut. Ar-rabi al-firar minal adiyah atau udhiyah fil badan. Pergi dari ancaman terhadap fisik, ya. Jadi ketika daerah tersebut bahaya terhadap kita secara fisik, maka kita boleh berhijrah. Wa dzalika fadlun minallahi ta'ala ar-khasafi. Dan ini kemudahan dan keringanan dari Allah SWT. Kalau kita khasya ala nafsihi fi makanin faqad adzana Allah Ta'ala lahu fil khuruj anhu. Jadi kalau di suatu daerah dia takut keamanan dirinya, ya, maka dia boleh pergi. Ya, wal firaru bi nafsihi yukhlisuhu min dzalikal mahdhur. Dan perginya itu memang yang bisa membebaskan dia dari ancaman tersebut. Dan Imam Nawawi juga menambahkan man fa'ala dzalika Ibrahim alaihissalam. Yang pertama pergi karena mengamankan dirinya adalah Nabi Ibrahim. Haitsu khafa min qaumihi, ketika beliau takut dari kaumnya, sebagaimana Allah kisahkan, inni muhajirun ila rabbi. Saya muhajir. Ya, saya muhajir, saya berhijrah kepada Rabbku. Juga Nabi Musa, wa qala ta'ala mukhbiran an Musa alaihissalam, mengabarkan tentang kisah Nabi Musa alaihissalam, fa kharaja minha khaifan yataraqqab. Maka Musa keluar darinya, ya, khaifan, karena rasa takut, ya. Dan di lanjutan ayatnya, di sini saya tulis di terjemahnya, Nabi Musa kemudian sambil berdoa, Rabbi najjini minal qaumidz zalimin. Ya, Nabi Musa meminta kepada Allah SWT, najjini, selamatkanlah saya minal qaumidz zalimin. Jadi contoh hijrah karena takut atas keselamatan fisiknya. Yang kelima, disebutkan oleh Imam An-Nawawi, al-khuruj khaufal marad. Pergi karena takut penyakit fi biladil wakhmah, dari negeri yang istilahnya tercemar, ya. Ila ardi al-nuzha, kepada negeri yang bersih, boleh dibilang seperti itu. Jadi dia ketika ada di negeri itu dia bisa terkena penyakit, ya, khusus dia, orang lain mungkin tidak, tapi dia terkena penyakit, ya, maka dia bisa pergi. Ya, ini beda kondisinya dengan hadis tentang taun, ya, di mana orang dilarang pergi. Itu di sini contohnya mungkin lebih jelas. Waqad adzana sallallahu alaihi wasallam lil Iraniyin. Nabi kita SAW telah mengizinkan sebuah kabilah Iraniyin di sini, yaitu kabilah dari Urainah, yang datang kepada Nabi kita SAW di Madinah, kemudian berislam. Lalu mereka ketika di Madinah sakit, ya, mereka di Madinah sakit kulit, ya, yang mereka kira gara-gara kondisi Madinah yang tidak sesuai bagi mereka. Ya, maka Nabi SAW mengizinkan mereka untuk pergi dari kota Madinah, bahkan membawa perbekalan dan lain sebagainya. Dan memang setelah keluar ternyata penyakit itu hilang. Ya, ini Imam Nawawi menekankan sisi ininya. Nabi SAW mengizinkan mereka ketika mereka masih sebagai Muslim yang baik untuk pergi dari kota Madinah. Nanti rekan-rekan bisa baca kisahnya ini, karena akhirnya ternyata kabilah Urainiyah ini atau Iraniyin ini akhirnya malah berkhianat. Akhirnya para sahabat yang diminta mengantar mereka dengan perbekalan unta dan lain sebagainya malah dibunuh oleh mereka. Ya, dan akhirnya Rasulullah membalas pengkhianatan mereka tersebut. As-sadis, yang keenam, al-khuruj khaufan minal udhiyah fil mal. Tadi fisik, yang keenam adalah keluar karena takut ancaman terhadap harta. Fisik mungkin tidak apa-apa, tapi kalau dia takut hartanya diambil oleh orang lain dan dia tidak bisa menyelamatkannya, maka boleh dia untuk pergi juga dari daerah tersebut. Dan Imam Nawawi menekankan, fa inna hurmata malil muslim. Ya, kehormatan harta seorang muslim kahurmati dammi, seperti kehormatan darahnya.
Ya, dan ini 3 hal yang penting ya dalam hadis Nabi kita SAW di Haji Wada, ya, yaitu kehormatannya, darahnya, dan hartanya, darahnya, dan kehormatan. Kehormatan dalam artian harga dirinya. Jadi kalau kita mengambil harga dirinya dengan mencelanya di muka umum atau hal-hal yang bisa menghilangkan kehormatannya, itu suatu hal yang fatal, yang dosa besar. Vektor mohon izin saya selesaikan yang ini ya. Sudah tinggal 1 menit. Itu yang haraban, pergi. Jadi pergi dari sebuah daerah karena 6 hal tadi. Ya, 6 hal tadi. Wa amma qismu talab. Adapun pergi karena mencari sesuatu, ini dibagi lagi. Ya, ada yang pergi karena mencari dunia, ada 9, dan yang pergi karena pergi karena mencari agama, dan pergi karena mencari 9. Jadi totalnya ada 10. Pergi karena mencari agama, itu ada 9, dan pergi karena dunia menjadi yang ke-10. Dan talabuddin, pergi di muka bumi, berjalan di muka bumi karena agama, itu terbagi menjadi 9. Yang pertama, safarul ibrah, pergi untuk mencari ibrah. Ya, jadi bagi teman-teman yang senang traveling, alhamdulillah ada syariatnya. Ya, Allah SWT mengatakan tentu traveling yang tadi mengambil ibrah, pelajaran. Ya, dari daerah tersebut. Allah SWT mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, awalam yasiru fil ard, tidakkah kalian berjalan di muka bumi ini, fayanzuru kaifa kana aqibatul ladzina min qablikum, sehingga kalian bisa mengambil pelajaran dari orang-orang sebelum kalian. Dan yang lain mengatakan waqad tafa dzulqarnain, dan menceritakan Dzulqarnain ya, Zulkarnain dalam bahasa kita, pergi di muka bumi ini ya untuk melihat keajaiban-keajaibannya. Wasani safarul hajj, safar karena haji. Itu juga boleh karena menuntut sesuatu, mengejar sesuatu itu haji. Asalis safarul jihad, pergi untuk berjihad. Arabi safarul ibrah al-ma'ash, atau safar karena mengejar penghidupan. Ya. Jadi mengejar maisha atau penghidupan yang pokok di sini. Boleh pisahkan yang kelima, safarut tijarah wal kasbiz zaid alal qut, pergi untuk perdagangan dan penghidupan sebagai tambahan dari alal qut. Al qut itu kebutuhan pokok ya. Al qut kebutuhan pokok. Jadi kayak mengejar tambahan dari jadi mungkin ada diskusi. Oke, boleh kejar kalau memang dia butuh untuk keperluan sehari-harinya. Bagaimana kalau dia sudah kaya atau kebutuhannya sudah cukup, masih boleh nggak pergi untuk dagang? Boleh. Itu yang dipisahkan menjadi nomor 5. Ya. Wa huwa jaizun, dan itu boleh liqaulihi ta'ala, atas firman Allah SWT di surah Al-Baqarah ayat 198, laisa 'alaikum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum. Tidak ada dosa bagi kalian ketika tabtaghu fadlan min rabbikum, mengharapkan karunia ya dari Rabb kalian. Yang keenam, talabul ilm, pergi untuk menuntut ilmu. Yang ketujuh, baqa syarifah, pergi untuk ke 3 masjid ya, 3 masjid yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Yang kedelapan, qasdus suhur lirribat biha, untuk berjaga-jaga. As-suhur itu perbatasan ya. Jadi dia jaga-jaga di perbatasan. Atasi yang 9, ziyaratul ikhwan fillahi ta'ala, berkunjung kepada saudaranya fillah, saudara karena Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis yang masyhur ya. Seseorang yang berhijrah lalu Allah mengirim malaikat dan bertanya, "Kenapa kamu hijrah?" Ya. "Hal lahu 'alaika min ni'matin tu'diha?" Apakah dia punya nikmat yang akan diberikan kepadamu? Ya, sehingga kamu berhijrah kepadanya atau ziarah kepadanya. Orang itu mengatakan, "Illa an tuhibbuhu fillahi ta'ala." Tidak, tapi saya berziarah karena saya cinta kepadanya. Maka malaikat mengatakan bahwasanya Allah cinta kepadamu ya kama ahbabtahu, sebagaimana engkau mencintainya. Ya, ini at-ta'asik ya. Jadi ada 9, ada 6 dan ada 9 yang pergi meninggalkan dan pergi di muka bumi untuk mengejar sesuatu. Lalu maaf sedikit lagi. Qauluhu sallallahu alaihi wasallam, ini setelah hijrah yang tadi, jenis-jenis hijrah. Perkataan Allah, Nabi kita Muhammad SAW, faman kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulih, ay niyatan wa qasdan, yaitu niat dan tujuannya,
Fahijratu ilallahi wa rasulihi hukman wa syar'an, secara hukum dan secara syariat. Orang yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya. Lalu bagaimana orang yang insya Allah dikit lagi yang berhijrah karena dunia, ya. Beliau menceritakan dinukil bahwasanya seseorang hajara min Makkah, berhijrah dari Makkah ke Madinah. La yuridu bidzalika fadilatil hijrah. Dia tidak pergi karena fadilah hijrah, dia bukan karena ingin hijrah. Wa inna ma hajara liyatazawwaj imra'ah, karena ingin menikahi wanita tusamma Ummu Qais, yang dinamai Ummu Qais, ya. Fasumiya muhajir Ummi Qais, maka pemuda ini dinamai muhajir Ummu Qais. Dan ini terjadi. Jadi ketika proses hijrah, ada seseorang yang berhijrah karena untuk dunia, ya. Jadi dia berhijrah bukan untuk berhijrah seperti untuk mendatangi atau datang kepada Nabi kita SAW, tapi berhijrah ingin mendapatkan wanita. Ya, para ulama mengatakan apakah kejadian ini yang menjadi asbabul wurud turun hadis ini? Ya, maka Allah alam dari apa yang kita pelajari dari guru kita Ustaz Dr. Muhammad Yusran Ansar, bahwasanya kejadian ini benar, tetapi tidak menjadi sebab turunnya hadis ini. Lalu Imam Nawawi menarik membawa diskusi. Fa'in kila, kalau dikatakan nikah kan matlubat asyar, dituntut juga oleh syariat. Kenapa dikatakan mengejar dunia? Karena laki-laki itu hijrah mengejar wanita untuk dinikahi. Kok disebut dunia padahal agama pun mengajarkan untuk menikah? Ya, maka Imam Nawawi mengatakan innahu lam yakhruj fi dzahir laha. Dia tidak keluar dengan tujuan sesuai dengan zahirnya tadi. Secara zahir dia ingin berhijrah, tapi tujuan di dalamnya, niat sebenarnya untuk menikahi wanita itu. Maka falamma abtana khilafa ma adhar, ketika dia menyembunyikan sesuatu yang berbeda dengan zahirnya, maka istahaqqal utad walau, maka dia berhak untuk mendapatkan celaan itu, ya. Waqis bidzalika man kharaja fi surati dzahirah li talabil hajj wa qasada tijarah wa kadzalika al-khuruj li talab. Dan mungkin kita langsung saja ke mananya. Imam Nawawi mengatakan coba kiaskan yang lain kepada kisah itu. Misalnya orang yang perginya untuk haji, ya, tetapi dia maksud untuk dagang. Perginya untuk menuntut ilmu, tapi yang dia maksud untuk memperoleh harta atau kemewahan dunia, tidak atas keutamaan dari menuntut ilmu itu sendiri, ya. Dan ini lebih detail lagi ingin saya ungkapkan terkait dengan pertanyaan Iz bin Abdissalam. Maaf agak lebih waktunya, tapi mungkin kita selesaikan dulu ininya, enggak apa-apa ya. Perkataan ini fahijratu ila ma hajara ilaih. Bisa mengatakan orang yang hijrah seperti itu, maka hijrahnya kepada apa yang dia inginkan itu. Yaqtadi annahu la thawaba liman qasada bil haji at-tijarah wa ziyarah. Orang yang berhaji tapi tujuannya adalah tijarah, dagang atau ziarah atau jalan-jalan, ya, maka dia tidak dapat pahala. Ya. Tapi Imam Nawawi mengatakan dia tidak dapat pahala wa yanbaghi hamal al-hadis ala ma idza kana al-muharrik al-ba'its lahu ala al-hajj innama huwa tijarah. Yang dimaksud adalah kalau memang yang ini beberapa kata kunci, al-muharrik yang menggerakkan dia untuk berhaji, al-ba'its yang membangkitkan dia untuk berhaji memang adalah dagang, maka dia tidak dapat pahala. Ya, dan ini teman-teman sekalian kata kunci yang diulang. Iz bin Abdissalam juga mengatakan ketika orang yang salat lalu dia panjangkan, maka Iz bin Abdissalam mengatakan insya Allah diterima selama pokok niatnya membuat dia salat adalah lillahi ta'ala. Lalu di tengah jalan ada tambahan yang menodai lah ya istilahnya. Tetapi insya Allah bisa diharapkan dia diterima. Ya, jadi yang pelajaran bagi kita al-muharrik, apa yang membangkitkan kita untuk beribadah itu yang perlu menjadi perhatian kita. Ya, itu yang perlu menjadi perhatian kita. Di sini Imam Nawawi mengatakan fa in kana al-ba'its lahu al-hajj falahu thawab. Kalau yang menggerakkan di awal itu adalah ingin haji, falahu thawab, maka dia dapat pahala. Wat tijarah, dan perdagangan itu tabi'alahu atau tabi'alahu illa, dan niat dagang itu mengiringi setelahnya, maka insya Allah diterima, illa kecuali annahu naqisul ajri, pahalanya
naqis, kurang. Amman akhraja nafsahu lil hajj, bagi orang yang tadi memang betul-betul keluar untuk haji. Ya. Dan di sini terakhir yang menggambarkan pendapat Imam Nawawi, wa in kana al-ba'its lahu, kedua-duanya, bagaimana kalau membangkitkan dua-duanya? Fayahtamilu husulas sawab. Maka bisa jadi tetap ada pahala. Lianna hijratahu lam yatamahad di dunia, karena hijrahnya tidak semata untuk dunia. Ya. Wa yahtamilu khilafahu li'annahu, tapi mungkin juga dia tidak diterima, dan ini kembali ulama. Kalau kita baca memang para ulama berbeda tentang ini. Ya. Yang lain mengatakan berulang, termasuk perkataan Is bin Abdus Salam sebelumnya, perhatikan apa yang membangkitkan di awal ketika mengerjakan amalan tersebut. Tapi juga di kalimat ini ada kemungkinan tidak dapat pahala, karena apa? Li'annahu qad khallata amal al-akhirah bi amali dunia. Karena dia telah menggabungkan antara amal akhirat dan amal dunia. Ya, dan di paragraf terakhir mengatakan lakin al-hadis rattaba fihi al-hukmu alal qasdil mujarrad. Namun hadis ini menilai hukum terkait dengan apa yang artinya niat di awalnya itu. Ya. Jadi yang niat awalnya itu apa? Ya, jadi ketika dikatakan di atas hijratu ila dunia, itu yang dimaksud memang dia pergi karena dunianya, makanya dia ditolak. Ya. Tapi kalau yang berbarengan, menurut Imam Nawawi tidak dimaksud dalam hadis ini, dan sehingga itu ikhtilaf di kalangan para ulama kita. Khair, mungkin itu. Victor, mohon maaf ngambil 10 menit dari jatah penyampaian daripada kita lanjutkan pekan depan. Demikian mungkin, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sesi penyampaian selanjutnya bisa kita mulai dengan diskusi, atau bagi rekan-rekan para asatidz yang hadir bisa menambahkan. Silakan Victor. Terima kasih Ustadz Topan, jazakallahu khairan. Selanjutnya kita buka sesi diskusi atau juga tanya jawab dari rekan-rekan sekalian. Insya Allah silakan bisa dengan mikrofon atau dengan chat mungkin. Bismillah. Saya izin bertanya. Ya, silakan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini Ustadz, ada kasus ya, pengalaman misalkan seperti ini. Mau sebelum tidur itu kan biasa ke kamar mandi dulu ya buat bersih-bersih. Nah, kemudian menjalankan sunnah berwudu, ya, jalan sunnah berwudu. Jadi pada saat wudu tersebut tuh diniatkan buat ya sunnah sebelum tidur gitu kan ya. Nah, kemudian setelah berwudu, kemudian berbaring mau tidur, tapi nggak tidur gitu kan. Akhirnya sholat dulu gitu kan, gitu kan, ngisi waktu. Nah, pertanyaannya kan begini kasusnya, itu tadi wudu itu bukan untuk sholat niatnya itu, tapi buat tidur aja gitu kan, buat sebelum tidur. Nah, pertanyaannya ini sholat yang itu tadi sah nggak? Mengingat tadi sebelumnya bahwa wudu itu bukan untuk sholat. Baik, itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Jadi terkait niatnya, tentu yang diniatkan ketika wudu, yang penting adalah niat dia ketika wudu, apakah untuk memang karena niat juga harus ada ketika wudu. Jadi niatnya ketika wudu dia harus niat untuk izalatun najasa, menghilangkan najasa, atau raf'ul hadas, untuk menghilangkan hadas. Ya. Kalau dia niatnya itu, ya maka setelah hilang hadasnya, dia bisa mengerjakan apapun yang memang disyaratkan harus tidak berhadas, seperti sholat misalnya. Jadi tidak masalah Rahmat misalnya ketika niatnya itu niat untuk tadi wudu karena mau seperti itu, tapi wudu niat tadi telah berniat untuk raf'ul hadas, untuk menghilangkan hadas, maka statusnya sekarang adalah terbebas dari hadas, sehingga lolos untuk syarat sholat. Kan sholat tidak boleh kalau orang yang berhadas. Ya. Jadi insya Allah masih bisa, ya, masih dibolehkan. Alhamdulillah, syukran Ustaz. Nah,
Indra, Masya Allah. Ya, bismillahirrahmanirrahim, Ustaz. Nah, Mau bertanya, apa hukumnya safar bagi perempuan yang tidak bermahram keluar kota? Itu yang pertama. Yang kedua, apa ya tadi lupa lagi. Dulu aja, satu dulu aja Ustaz itu. Hukumnya perempuan yang safar, lupa lagi yang keduanya. Hukumnya perempuan kalau safar misalnya dia menuntut ilmu atau bekerja tapi di luar kota. Oh, yang kedua ini, mana yang lebih utama, hijrah atau berbakti dengan orang tua? Misalnya kita keluar kota atau menuntut ilmu, tapi di rumah juga ada orang tua yang harus kita punya kewajiban untuk berbakti. Mana yang harus kita dahulukan, apakah hijrah itu atau di rumah saja di sekitar kota kita tempat tinggal untuk berbakti dengan orang tua? Itu aja Ustaz, 2 pertanyaan cukup. Jazakallah khairan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nah, alhamdulillah, Indra. Mungkin yang kedua dulu ya. Jadi tentang hijrah, maka kondisinya tentu beda-beda. Jadi tergantung seberapa urgen orang tua kita terhadap kita. Secara umum maka orang tua itu yang lebih didahulukan. Secara umum orang tua itu yang lebih didahulukan. Tapi nanti kondisi bisa berubah karena tadi seberapa perlu orang tua itu kepada kita. Jadi apakah misalnya masih ada saudara lain atau keluarga lain dekat-dekat situ sehingga akhirnya urgensi kita mungkin bisa tidak harus tinggal di situ tapi sering berkunjung. Ya, misalnya seperti itu. Dan juga nanti dilihat urgensi dia menuntut ilmunya itu. Ya nanti dilihat setelah menggabungkan itu seberapa dia diperlukan di dekat orang tua itu. Ya. Secara umum memang ini tentu berbakti kepada orang tua tentu lebih utama ya secara umum. Tapi nanti dilihat lagi kondisinya seberapa perlu dia mendampingi orang tua, seberapa urgen orang tua didampingi oleh dia. Ya, apakah harus terus-menerus atau bisa juga dengan frekuensi tertentu. Ya. Dan tadi seberapa urgen dia juga untuk menuntut ilmu keluar dari daerahnya. Apa tidak bisa tetap di daerahnya ataukah memang harus pergi? Apakah memang harus dia juga yang pergi? Ya, itu banyak pertimbangannya. Jadi wallahu alam jawabannya tidak mudah ya. Wallahu alam. Seperti itu mungkin Akhindra. Jadi tidak bisa fix, akan berbeda kasus per kasus. Ya. Kalau ditanya secara umum, maka secara umum jawabannya orang tua lebih penting. Posisi orang tua jauh lebih penting. Lalu tentang akhwat yang safar, ini memang waliyadzubillah ya kita perlu banyak beristighfar. Secara umum para ulama sebenarnya melarang hal ini. Jadi seorang wanita hendaknya dia tidak safar apalagi keluar daerah ya tanpa mahramnya. Jadi kalau ada wanita yang mungkin pergi mau safar, apalagi pendidikan yang lama ya sebaiknya ada mahram yang menemani. Ya. Kalau itu sudah terjadi bagaimana? Ya kembali perbanyak istighfar, perbanyak amal soleh dan sebisa mungkin meminimalkan kemungkinan mudarat. Seandainya opsi itu tidak bisa dihindari atau bahkan sudah terjadi, misalnya maka di tempat dia belajar itu dia perlu segera mencari lingkungan yang bisa meminimalisir mudarat tadi. Ya. Kan mudaratnya sebenarnya ketika dia sendirian, dia tidak ada yang menjaga, apalagi menjaga secara mahram. Maka misalnya dia harus mencari komunitas yang di situ ada kumpulan akhwat misalnya atau keluarga yang bisa dia berlindung atau mencari tempat yang lebih aman di situ. Ya. Jadi jangan sudah begitu lalu dia menyendiri lagi. Akhirnya kondisinya makin parah. Dan ini tentunya kembali bertingkat-tingkat. Ya. Kalau kita ditanya, kalau memang bisa untuk tidak dan memungkinkan itu, tentu itu yang afdol, itu yang baik. Ya. Tapi kalau sudah terlanjur seperti itu, maka agama Islam mengajarkan minimalisir mudaratnya. Ya. Maka mudaratnya minimalisir seminim mungkin. Kalau memang bisa hilang mudaratnya, artinya dia misalnya menikah sehingga dia
dengan keluarganya, tinggal di sana, maka alhamdulillah ini boleh dibilang mudaratnya hilang atau sangat minimum. Dan secara umum ya dalam kehidupan kita banyak hal-hal yang tidak ideal yang karena kondisi seseorang hal itu terpaksa dia diambil. Maka disinilah kembali tadi perlu banyak istighfar, perlu banyak minta ampun, minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tadi keidealan itu kadang susah untuk kita dapatkan ya, susah untuk kita amalkan. Ya, kalau bisa alhamdulillah tentu. Tapi kembali kebanyakannya dalam prakteknya hal itu banyak kendala lain yang juga susah untuk dinafikan, susah untuk dihindari. Maka kalau bisa tadi perkecil mudarat. Wallahu a'lam. Demikian mungkin akhirnya. Ustaz Topan atas Ya. jawabannya. Terima kasih teman-teman untuk yang sudah memberikan pertanyaan. Kemudian ada lagi rekan-rekan yang ada pertanyaan atau ada tambahan atau juga koreksi mungkin. Silakan. Sambil menunggu, boleh saya bertanya, Ustaz Topan? Iya, silakan. Rektor. Tetapi agak sedikit keluar dari topik, apakah boleh? Ya, boleh. Insyaallah. Jadi tentang perjalanan setelah kematian itu kan setelah seseorang saya ada dua poin yang saya kok belum bisa mengkompromikan. Yang pertama adalah jika seorang telah dicabut nyawanya oleh Allah, maka akan didatangi oleh malaikat dan akan diberikan 3 pertanyaan, dan artinya dia akan sudah di alam barzah dan diberikan 3 pertanyaan. Kemudian kalau dia bisa lulus dari 3 pertanyaan dengan imannya, maka akan diberikan nikmat dunia, nikmat alam barzah, nikmat kubur. Itu yang poin yang pertama. Tapi juga yang kedua adalah saya pernah juga mendengar hadis bahwa seseorang yang baik kalau itu hendaklah disegerakan penguburannya supaya segera mendapatkan nikmat, atau hadisnya saya kurang ingat secara jelas, tetapi pada intinya hendaklah kita menyegerakan penguburan si mayit. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana mengkompromikan 2 poin di atas, karena seseorang walaupun tidak dikubur itu kan sudah masuk alam barzah kalau sesudah dicabut nyawanya, walaupun seperti orang yang meninggal di laut atau juga meledak karena bom, itu kan berarti tidak dikubur. Tapi kan pada prinsipnya kalau sudah mati berarti kan sudah masuk alam barzah, dan segera setelah dicabut nyawa itu kan diberikan pertanyaan tadi, Ustadz. Nah, bagaimana 2 hal itu? Saya kok belum nyambung sepertinya. Kita coba. Pertama, yang terjadi, dan mungkin ini ada tambahan, yang terjadi ketika seorang meninggal, bahkan mungkin semoga bermanfaat tambahannya, bahwasanya sebelum meninggal, jadi ketika hal yang disampaikan perlu kita khawatirkan itu ketika kita mau meninggal. Karena di saat itulah datang malaikat penjemput. Nah, malaikatnya itu beda, ada yang bagus, ada yang tidak bagus. Kita sudah melihat malaikat itu, ya. Lalu alhamdulillah, semoga Allah SWT mengirim malaikat yang wangi, putih, maka diambillah nyawa kita. Lalu nyawa kita nanti bergantung, story-nya udah langsung berbeda ini. Kalau yang baik maka langsung keduanya ini diangkat ke langit. Yang baik lolos langit dunia, yang tidak baik mentok di langit dunia. Dan Al-Quran disebutkan ya, dia mentok di dunia lalu dibalikan ke dasar bumi. Dan ini semua terjadi ketika kita sibuk dengan pengurusan jenazah tadi. Jadi jenazah tadi sudah insya Allah kalau baik maka dia sudah ke langit ke-7 bahkan ya.
melihat catatannya sudah sampai sana. Tapi kalau kita, Walaupun belum dikubur, Ustaz. Walaupun belum dikubur. Walaupun iya, belum dikubur. kalau yang ini ya, kalau yang ini jadi ruhnya itu tetap sudah kemana-mana itu. Ya, dan ruh yang tadi yang mentok di langit dunia itu sudah terjadi tanpa pemakaman atau tidak. Kita bicara yang umumnya dimakamkan. Maka kalau kita coba gabungkan, memang malaikat yang bertanya di makam itu, kalau kita coba kronologisnya kita coba masukkan, memang setelah para keluarga itu pergi meninggalkan kubur tersebut. Makanya yang mungkin membuat bingung apa yang terjadi selama itu di waktu menunggu itu. Nah, ini yang mungkin Allah alam, karena dunia ruh tentu dunia yang sangat berbeda dengan kita, dan disitulah mungkin ruh menunggu itu. Ya, yang dimaksud di antara faidah menyegerakan dikubur, lalu kan jenazah atau ruh itu bisa mendengar bahkan langkah kaki dari orang-orang yang mengunjungi kuburnya, dan akhirnya mereka semua pergi. Ya, hanya satu yang tinggal, yaitu amal salehnya. Dan situ mulailah masuk fase selanjutnya, yaitu malaikat bertanya kepada dia. Ya. Malaikat bertanya, kalau dia lolos, alhamdulillah, maka datang amal soleh dalam bentuk manusia yang baik melayaninya, dan kuburannya jadi lapang dan hijau. Dan ini yang tentu yang kita mimpikan, insya Allah, yang mendapat nikmat kubur. Kalau dia gagal, ya, maka kuburannya disempitkan, ya, sampai tulang rusuknya beradu, ya, dan dia mengalami azab kubur, ya, sampai dia berteriak sekeras-kerasnya, dan itu didengar oleh makhluk bumi kecuali kita, alhamdulillah, kecuali manusia. Dan kalau lihat dari situ, tentu ini kasus umum ya, faktornya, kasus tentang orang-orang yang misalnya tenggelam atau apa, wallahu a'lam, kapan fase malaikat mendatanginya itu mulai masuk. Yang jelas pasti ada fase itu. Mungkin bisa jadi tidak usah menunggu selesai dimakamkan dan keluarga memakamkan seperti yang umum tadi. Ya. Jadi wallahu alam, yang saya ingat sementara kronologis seperti itu, hanya memang detail sejak menunggu tadi tentu bagi alam ruh itu lambat sekali ya. Maksudnya kejadian kita menunggu memandikan yang 1 jam, 2 jam dan lain-lain, bagi ruh itu udah terlalu lambat gitu. Karena mereka ketika diangkat saja, mereka sudah bisa diangkut oleh para malaikat ke langit yang, bahkan ke langit yang ke-7, melihat catatan amal saleh mereka. Yang jelek masuk melihat catatan amal buruk mereka di bumi yang ke -7 ya, yang paling bawah. Nah, apa yang terjadi antara situ sampai datangnya soal pertanyaan itu yang Allah alam, hal yang mungkin gaib ya. Mungkin itu faktor yang terima kasih Ustaz. Jadi kalau yang tidak dikubur maka tidak ada dalilnya Ustaz ya, tentang kapan pertanyaan dari malaikat itu hadir langsung setelah dicabut atau menunggu apa gitu, tidak ada dalilnya. Allah alam. Kalau yang dikubur. Ya, wallah alam. Ana nggak tahu. Yang jelas pasti ada sesi tanya itu ya, tapi kapan itu kurang tahu ya. Allah. Kalau lihat kronologisnya memang tentu tidak usah menunggu pemakaman ya atau penguburan. Artinya malaikat tentu tahu itu kondisinya atas perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi detailnya wallahu a'lam. Gitu. Baik, jazakallah khairan Ustaz Topan. Nah, ada lagi Bapak dan Ibu, silakan. Waalaikumsalam Ustaz Topan. Salam. Waalaikumsalam. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya, silakan. Sebagaimana kita mafhum bahwa keadaan sekarang ini sulitnya seseorang untuk mencari pekerjaan Ustaz. Kalau kita perhatikan bagaimana Ustaz, jika ada 2 poin yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz Topan. Pertama, jika seorang perempuan Ustaz, atau kebanyakan wanita yang bekerja di pabrik, atau di toko-toko swalayan, sementara mereka di satu sisi mereka juga harus menopang keluarganya untuk kehidupan kesehariannya. Artinya mereka kadang-kadang tidak bisa mengelak
untuk hijrah Ustadz, maksudnya mencari pekerjaan yang sesuai dengan syariat agama. Itu bagaimana sebaiknya Ustadz? Itu poin pertama pertanyaan saya Ustadz. Yang kedua Ustadz, bagaimana jika kita menemui suatu lingkungan pekerjaan di mana tak terhindari sesuatu yang sifatnya apa ya namanya Ustadz ya, subhat, sehingga itu tak terelakkan. Sementara dan itu bisa apa namanya bisa berlangsung secara katakanlah bukan terus menerus ya, kadang-kadang ada, kadang-kadang suka, kadang-kadang ya praktek-praktek subhat itu kadang-kadang terjadi Ustaz. Nah sementara kita juga nggak mungkin mengubah sebuah sistem keadaan seperti itu, artinya kita nggak punya kekuatan untuk mengubah keadaan seperti itu Ustaz. Apakah ada pilihannya, apakah kita harus hijrah atau bagaimana Ustaz Toban? Ya, terima kasih Aziz atas pertanyaannya. Dan ini mungkin hal yang menarik dan secara umum kembali tadi kita sampaikan kita perlu banyak istighfar kepada Allah SWT atas begitu banyak kekurangan kita secara pribadi, keluarga dan juga komunitas, sehingga kita sebagai umat ini tidak bisa dalam contoh tadi menyediakan tempat yang enak buat kaum wanita kita untuk mereka bisa dengan santai bisa memainkan peran mereka sebagai kaum wanita secara ideal, ya, secara ideal seperti itu. Tapi kondisinya demikianlah Allah atas kehendak Allah SWT yang tentu ada hikmah di situ itu menjadi seperti itu ya. Ada kaum wanita kaum muslimin terpaksa harus bekerja, kalau tidak maka dia tidak ada penghidupannya. Maka alhamdulillah secara umum kita diperintahkan untuk bertakwa mastata'na semampu kita, dan kita benar-benar perlu hati-hati karena pilihan untuk keluar bisa jadi seperti baik tapi bisa jadi juga mengundang mudarat lebih besar. Wallahu a'lam. Yang bisa lihat dari juga nasihat para ustadz kita, para ulama kita, sebisa mungkin yang paling minim adalah kita perkecil. Itu satu hal. Jadi katakanlah tadi ada teman wanita, kaum wanita kita yang bekerja, maka segeralah mencari kelompok-kelompok di tempat kerjanya. Cobalah membangun komunitas-komunitas kecil, meskipun itu katakanlah ya misalnya ini dari cerita mimbab dari sisi kita tidak bisa menghindari, dan bahkan kalau menghindari bisa jadi dia tidak ada penghidupan, bisa jadi dia malah minta-minta ke orang, dan bisa jadi lebih parah dari itu. Kalau bekerja alhamdulillah setidaknya dia bisa mandiri. Nah sekarang bagaimana meminimalkan mudarat? Misalnya dia kerja di pabrik, maka seharusnya yang kita bisa nasihatkan segera bangun komunitas-komunitas pendukung agar mudarat itu sekecil mungkin. Ya. Dan kita bisa lihat rantainya. Kalau ini dilakukan maka lambat laun mungkin teman-teman pabrik itu malah berkumpul dan menjadikan tempat perkumpulan itu tempat yang baik untuk mereka berkumpul. Artinya mereka saling mengingatkan, mereka saling belajar satu sama lain, mereka bisa mengundang orang lain untuk belajar. Itu yang bisa mungkin dikerjakan. Tentu kalau ada solusi lain mereka bisa keluar, ada tempat yang lebih ideal, ya itu ya tentu itu tidak dibahas, itu tentu sangat baik. Tapi apa yang bisa dikerjakan dengan kondisi seperti itu tadi secara umum jawabannya perkecil mudarat dan sambil mengakumulasi kemampuan untuk bisa memilih lebih luas. Misalnya dia hati-hati dalam mengelola uangnya, kalau bisa ada yang dia tabung sehingga suatu saat mungkin opsi bagi dia berubah. Karena dia sudah mampu usaha sendiri misalnya di rumahnya. Maka pada saat itu hukumnya mungkin berubah. Karena dia sudah bisa sekarang sedikit mandiri dengan tabungannya itu, meskipun tabungan itu dia kumpulkan setelah 2 tahun bekerja atau 3 tahun bekerja. Tapi ada harapan perubahan ke depan. Ya. Itu kurang lebih Pak Khairul Aziz. Jadi kata kuncinya memang minimalisir mudarat. Meminimalkan mudarat ini kata kuncinya, dan
berbarengan dengan minimalkan mudarat adalah mengakumulasi kekuatan tadi. Apapun yang misalnya kalau dia punya teman maka ya cobalah bikin komunitas pengajian misalnya, atau misalnya komunitas salat jamaah bersama kan di waktu-waktu mereka off misalnya. Dan ini mengurangi dampak lainnya, yaitu mudarat makin besar. Kalau mereka berkumpul, yang mereka kumpulkan juga hal yang tidak benar, maka akhirnya teman-teman kaum wanita yang istilahnya kerja di pabrik ini terkesan jadi kumpulan wanita yang tidak baik. Karena apa? Karena mereka tidak mencoba untuk berusaha mewarnai menjadi lebih baik. Tentu ini tidak mudah ya, dan kondisi kembali secara umum perlu banyak istighfar, meminta ampun kepada Allah SWT, tapi kata kuncinya minimalisir mudarat. Wallahu a'lam. Tadi yang kedua apa ya? Atau satu? Ya itu Ustaz, lingkungan pekerjaan yang artinya masih ada sesuatu yang subhat, tetapi kita sendiri kadang-kadang juga nggak mampu mengubah keadaan, Ustaz. Ya. Sementara kita kalaupun mau hijrah, pertaruhannya juga sangat berat, Ustaz. Ya, berarti kurang lebih jawabannya sama. Kita coba. Pertama, kalau ada kesempatan untuk menampilkan keislaman kita, maka coba tampilkan syiar kita. Karena sebenarnya mungkin orang lain pun ingin menampilkan itu, tapi malu. Ya, kalau kita sudah memulai, jangan-jangan banyak juga yang memulai menampilkan syiar Islam itu. Ya. Kalau kita ada kemungkinan untuk menunjukkan ketidaksenangan kita, cukup dengan menunjukkan ketidaksenangan, ya. Meskipun terpaksa kita tetap harus ada di situ, maka tunjukkan ketidaksenangan kita. Ya, kalau kita bisa pergi, maka pergi dari tempat itu dalam kegiatan tertentu ya, belum keluar dari pekerjaan. Ya. Jadi kembali kata kuncinya tetap kurang lebih tadi, minimalkan kemudaratan, ya, minimalkan kemudaratan, dan juga lambat laun mengumpulkan kekuatan. Mengumpulkan kekuatan maksudnya tadi, mulai tampakkan syiar Islam kita, mulai berkumpul dengan orang-orang yang mungkin bisa searah dari sisi mewarnai lingkungan kerja. Oke, insya Allah lambat laun ke depan tanpa terasa kondisi jadi berubah. Ya, kondisi jadi berubah. Dan tentu tidak mungkin kita merubah kondisi langsung jadi baik begitu saja. Wallahu a'lam. Demikian Pak Tahrir, semoga bermanfaat. Nah, Ustaz, jazakallahu khairan. Nah, mantap aja sahabat. Khair. Karena sudah 36, mohon izin saya tutup dengan hadis ini ya. Silakan Ustaz. Ya, jazakallahu khair teman-teman sekalian. Karena kita bicara niat, mohon izin saya tutup dengan hadis yang semoga bisa menemani hadis yang di atas. Jadi hadis ini bunyi, ya, man kana, kan kita selalu bicara tujuan dunia dan tujuan akhirat. Tentu pelajaran dari hadis ini semoga kita bisa menguatkan tujuan kita untuk akhirat. Dan ada hadis yang luar biasa dari Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu, bahwa Nabi kita SAW berkata, man kanatid dunya hammahu. Barang siapa yang dunia adalah obsesinya. Jadi obsesinya memang dunia. Apa yang akan terjadi menurut hadis ini? Farraqallahu alaihi amrah. Allah akan mencerai-beraikan urusannya. Wa ja'ala faqrahu baina ainai. Dan Allah akan menjadikan kefakiran di depan matanya. Jadi obsesinya dunia, malah urusannya akan dicerai-beraikan oleh Allah SWT, dan kefakiran akan ada di depan matanya. Dia selalu merasa fakir, dia selalu merasa tidak punya sesuatu. Dan walam ya'tihi minad dunya, dan tidaklah datang dari dunia itu kepadanya illa ma kutibalahu, kecuali memang apa yang sudah Allah takdirkan baginya. Ya. Ini waliyadzubillah, kita berlindung semoga obsesi kita bukan dunia. Tadi kita bahas adab kubur, alhamdulillah, atau nikmat kubur. Semoga obsesi kita diantaranya bisa menikmati nikmat kubur itu. Jadi nanti ketika kita dipanggil oleh Allah SWT, maka yang kita nikmati nikmat kubur. Ya. Mulai dari ketemu dengan malaikat yang menjemput kita, malaikat yang Masya Allah luar biasa putih, wangi, dan sebagainya. Lanjutannya,
Wa man kanatil akhiratu niyatahu. Dan barang siapa yang akhirat adalah niat dia. Ya, akhirat adalah tujuannya, atau bisa kita istilah akhirat adalah obsesinya. Sebaliknya, jama'allahu amrah. Allah akan mengumpulkan urusannya. Jadi Allah akan mengumpulkan dan memperbaiki urusannya. Wa ja'ala ghinahu fi qalbi. Dan Allah akan menjadikan ghinahu, kekayaannya atau kemandiriannya fi qalbi, dalam hatinya. Orang lain mungkin melihat dia kurang, tapi dia sendiri merasa enggak. Bagi dia itu cukup dan dia ridho dengan hal tersebut, ya. Dia ridho dengan hal tersebut dan dia mantap dengan urusan dunianya. Artinya tidak seperti yang satu tadi ja'ala faqrahu baina ainai. Di depan matanya itu kayaknya fakir terus. Ya, merasa fakir terus meskipun mungkin uangnya lebih banyak dari yang kedua ini. Ya. Wa atathu dunya wa hiya raghibah wa hiya raghimah. Dan dunia malah mendatanginya dalam keadaan yang hina. Jadi dunia malah mendatangi orang tersebut dalam keadaan yang hina. Ini teman-teman sekalian, akhwat sekalian, bapak ibu sekalian, hadis yang mungkin kita pilih untuk melengkapi dan mengakhiri kajian kita di hadis yang pertama ini. Semoga keluar dari hadis pertama kita betul-betul bisa menjadikan al-akhirah sebagai niyatuna, sebagai niat kita, obsesi kita, ya. Dan itu tidak berarti kita meninggalkan dunia. Itu berarti kita mendatangi dunia dengan approach, dengan pendekatan yang berbeda. Kita mendatangi dunia dengan niat yang berbeda, yaitu niat untuk kenikmatan di akhirat nanti. Dan insya Allah itu malah lebih baik daripada orang yang di atas tadi, ya, karena di dunia hammahu, dunia menjadi obsesinya, insya Allah. Demikian, semoga Allah SWT memberikan kita hidayah, memberikan kita rahmat dan hidayahnya, dan memasukkan kita di kelompok yang kanatil akhiratu niyatahu. Akhirat adalah niat, tujuan, obsesi mereka, insya Allah. Demikian, Victor, langsung tutup aja ya. Alhamdulillah. Ya, silakan Ustadz. Saya yang nutup atau Ustadz? Tahu, Victor mau tutup, silakan. Betul. Baik. Terima kasih Ustadz Topan atas materinya kali ini, dan juga terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu. Semoga Allah selalu memberikan kita istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, kita cukupkan sampai sekian. Kita tutup dengan doa khawaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.